Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua pada hari ini? Jumpa lagi minggu ini bertemu bersama Ibu Ika Darwati SPD MEC. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pembelajaran terpadu. Yuk, mari saksikan penjelasan dari Ibu. Pembelajaran terpadu ini merupakan pengembangan dari dua tokoh pendidikan, yaitu Jacob pada tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Kuberti pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Nah, di mana pembelajaran terpadu ini merupakan sebuah pendekatan yang pada proses pembelajarannya itu memadukan dua mata pelajaran atau lebih untuk memberi pembelajaran yang bermakna pada siswa dengan menerapkan sistem pembelajaran experiential learning dan learning by doing menuju meaningful learning. Nah, jadi kedua sistem pembelajaran ini berupaya mendorong siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran terpadu ini mempunyai 3 landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis ini merupakan suatu fondasi pada rancang bangun dalam pembelajaran terpadu yang disokong oleh 3 aliran filsafat, yakni aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanis. Nah, yang pertama, aliran progresivisme ini adalah aliran yang memiliki prinsip bahwa dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik yang lebih menekankan pada kreativitas dan aktivitas serta bersifat problem solving. Yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan ini memiliki pandangan bahwa objek didik itu adalah manusia dalam proses belajarnya berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri, dengan cara mengajak siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini guru tidak bertindak sebagai penentu keberhasilan belajar, tetapi sebagai fasilitator dan tauladan. Yang ketiga ada landasan yuridis. Nah, pada pembelajaran tematik integratif berbasis humanis religius itu bertolak dari beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 5 pasal 1B. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1. Selain itu juga dalam pembelajaran terpadu ini mempunyai beberapa model pembelajaran, seperti model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model pembelajaran terpadu tipe pembelajaran terpisah. Nah, model pembelajaran ini pada setiap mata pelajaran itu diajarkan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan satu sama lainnya. Nah, pada setiap mata pelajaran itu dipandang sebagai mata pelajaran kajian murni yang berdiri sendiri. Nah, model pembelajaran ini dipadukan dengan pendekatan pembelajaran induktif, strategi pembelajaran kemampuan berpikir, metode pembelajaran ceramah, dan teknik pembelajaran secara storytelling dan menonton film yang menghasilkan atau menjadikan pembelajaran yang holistik, bermakna, aktif, dan otentik. Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran ini itu yang pertama, membedah kurikulum yang dilakukan dengan cara menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, analisis ini biasanya dilakukan pada semua mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Kemudian langkah yang kedua, menentukan subjek atau mata pelajaran. Nah, di sini guru harus menentukan subjek atau mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek.
Nah, langkah tersebut membuat guru harus menentukan daftar topik-topik yang akan diajarkan. Topik-topik ini biasanya disusun berdasarkan subjek atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian topik ini berisi bagian-bagian materi dari subjek yang dibuat dalam bentuk draft topik. Langkah yang keempat itu membuat skala prioritas dari daftar topik yang sudah ditentukan. Nah, skala prioritas itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Penyusunan skala prioritas ini dilakukan dengan menyusun topik mulai dari topik yang utama ke yang terakhir. Pada proses penyusunan ini itu dinamakan force ranking. Nah, force ranking ini berguna untuk mengurutkan topik supaya topik-topik tersebut dapat dipelajari seluruhnya dan diajarkan secara bertahap. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang kelima, yaitu mendiskusikan dengan teman sejawat terkait topik yang disusun. Yang kedua, ada model pembelajaran terpadu tipe keterkaitan. Nah, model pembelajaran ini itu dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya. Ini artinya mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, kemudian mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam satu bidang studi. Nah, Fogarty itu menjelaskan bahwa model terhubung ini merupakan model integrasi interbidang studi. Nah, model ini secara nyata mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ditubuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, atau kemampuan pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan lain dalam satu bidang studi. Langkah pembelajaran pada model pembelajaran konektik ini terdiri, yang pertama ada tahap persiapan, kemudian ada tahap presensi, kemudian ada tahap membimbing pelatihan, kemudian tahap menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik, selanjutnya ada tahap mengembangkan dan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan, dan yang terakhir ada tahap menganalisis dan mengevaluasi. Yang ketiga ada model pembelajaran terpadu tipe sarang. Nah, pada model pembelajaran ini lebih mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus dengan meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Nah, keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir, kemudian keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. Langkah pembelajaran model pembelajaran ini terdiri dari tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, kemudian menentukan sub keterampilan dipadukan. Setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan mencari keterkaitan dengan materi. Kemudian kursus ini dirancang untuk menambah keterampilan yang mencerminkan lingkungan sosial, kegiatan sosial, dan masyarakat. Kemudian memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Dan selanjutnya menentukan langkah-langkah pembelajaran seperti mengamati, menanya, menalar, membentuk jejaring. Tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini meliputi pendidik hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, peran pendidik di sini itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memungkinkan peserta didik itu menjadi pelajar mandiri. Kemudian selanjutnya pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Selanjutnya ada pendidik perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Kemudian mencari keterkaitan dengan materi, misalnya dalam kurikulum karakter dan sosial, siswa adalah badan utama pembelajaran. Sehingga guru harus berubah dari importer knowledge sederhana menjadi panduan dan penyelenggara kegiatan belajar siswa. Yang keempat, model pembelajaran terpadu tipe rangkaian. Nah, konsep model pembelajaran terpadu ini itu adalah memadukan antara topik-topik pada antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya,
cerita dalam roman sejarah, tapi pembahasannya secara paralel atau dalam waktu yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun menyangkut perubahan makna kata. Nah, topik-topik ini dapat dipadukan pembelajarannya dengan alokasi waktu yang sama. Nah, konsep model pembelajaran terpadu tipe rangkaian ini itu adalah model pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep meskipun mata pelajarannya berbeda. Nah, model pembelajaran terpadu tipe rangkaian ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Langkah pembelajaran terpadu tipe rangkaian ini yaitu yang pertama menganalisis isi kurikulum, kemudian yang kedua ada think back atau redesign, memilih dua mata pelajaran sejenis dan mengurutkan topik atau konsep dari masing-masing mata pelajaran dengan periode waktu yang sejajar. Kemudian yang ketiga ada think ahead atau design, yaitu memikirkan urutan yang logis dari kedua mata pelajaran dan menempatkan ke dalam urutan yang tepat. Kemudian langkah yang keempat yaitu think again atau refine, yaitu mendesain atau meredesain unit, topik atau konsep dari kedua mata pelajaran yang secara logis dapat diajarkan dengan periode waktu yang sejajar. Yang kelima, model pembelajaran terpadu tipe terpadu. Model pembelajaran ini ialah model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam semua bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, serta fisik, motorik, dan seni. Nah, semua bidang pengembangan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada satu tema sehingga pembelajaran menjadi terpadu. Nah, semua kegiatan ini dalam pembelajaran terpadu melibatkan pengalaman langsung bagi anak serta memberikan berbagai pemahaman tentang lingkungan di sekitar anak. Langkah pembelajaran model terpadu integrated ini yaitu yang pertama, langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat. Kemudian yang kedua, ada tahap pelaksanaan pada kegiatan seperti proses pengumpulan informasi, pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Kemudian penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, vektorial, audio, gerak, dan model. Kemudian ada tahap kulminasi yang dilakukan dengan penyajian laporan, kemudian penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Nah, model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Yang keenam, ada model jaring laba-laba. Model pembelajaran ini adalah model yang paling populer karena model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hubungan ini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, untuk membantu Ananda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi di bawah ini. Model pembelajaran dalam pembelajaran terpadu yang ketujuh yaitu model bagian atau share. Jadi model pembelajaran ini itu merupakan suatu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, pada gambar ini itu adalah ilustri dari model bagian. Model ke-8 yaitu model galur atau 3D. Model 3D ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, kemudian ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya.
Nah, bentuk model ini itu berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Nah, untuk membantu Anda semua dalam memahami model ini, coba perhatikan gambar atau industri di bawah ini. Model yang ke-9 adalah model celupan. Nah, model celupan ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, dalam hal ini, dalam hal tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk membantu Anda semua dalam memahami model ini, coba kita perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini ya. Model yang terakhir yaitu model jaringan, di mana model jaringan ini merupakan suatu model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, belajar itu disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Nah, untuk model jaringan ini itu bisa kita pahami dengan gambar di bawah ini sebagai ilustrasinya. Pembelajaran terpadu ini secara efektif akan membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk membangun konsep-konsep yang ada di sekitarnya. Secara tidak langsung, pembelajaran terpadu ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah-masalah kompleks yang ada di lingkungan sekitarnya dengan pandangan secara utuh. Dengan demikian, dengan adanya pembelajaran terpadu ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menilai informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitarnya dengan bermakna. Makan bakso sambil minum kopi, rasa enak bikin hati gembira. Terima kasih semua kita akhiri. Sampai jumpa di lain hari ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.